maksud dengan tanda saklar ini ya. Saklar jadi kita masukkannya adalah digital, masuk ke pengendali digital, kemudian karena plan itu kan sistem mekanik, listrik dan sebagainya itu kan masih analog, kita harus merubahnya ke dalam eh, sinyal analog untuk memberikan masukan kepada plan. Outputnya bisa dalam bentuk analog, bisa kalau juga kita mau buat rubah lagi ke dalam bentuk digital outputnya, maka tentu kita buatkan lagi sampler seperti ini. Ini namanya sampler. Nanti apa itu set OH. Jadi antara sampler dan set OH ini adalah sebenarnya adalah konverter DAC. Digital berubah menjadi analog. Jadi gabungan antara sampler dan set OH itu adalah secara matematis adalah dia DAC matematisnya. Kalau yang pernah dijelaskan di instrumentasi itu kan ada juga kita pernah jelaskan sistem instrumentasi pakai di dalamnya ada DC dan DAC itu alatnya, cara kerja daripada eh, alatnya ya, instrumennya. Kalau ini secara matematisnya. Jadi kemudian kalau misalkan outputnya masih berupa umpan baliknya yang masih berupa sinyal analog, maka tentu saja agar masuk ke dalam sinyal digital kembali untuk diolah, maka kita harus buat lagi ADC. Jadi ini sebenarnya ini adalah ADC. Jadi ada bagian di sini, bagian digital ini, dan bagian di sini ada bagian analog sebelah sini. Kecuali kalau mau ditambah lagi di sini tadi putus-putus ini, berarti outputnya adalah output digital. Oke, begitu ya. Ini adalah eh, skema apa ya? Skema inti dari pelajarannya sistem kendali digital. Ini blok diagramnya untuk mempelajari sistem kendali digital. Oke, jadi S itu adalah namanya sampel atau pencuplik dengan periode cuplik. Kita misalkan periodenya kita kasih nilai T. Berarti ada periode kan ada hubungannya dengan frekuensi kan. Biasanya kita sebut frekuensi, tapi untuk saat ini eh, untuk mengetahui besar jarak waktunya kita pakai periode. Kelanjutannya adalah ini sampling. Sampling. Tunggu. Nah ini ya. Kelanjutannya adalah sampling. Yang mau dijelaskan tadi tuh yang model matematis dari DAC dan ADC tadi. Ini Ibu sudah buat eh, cari-cari yang mudah di tidak terlalu susah untuk dijelaskan ya. Karena kalau pakai Pak Alex sebenarnya Pak Andas kasih saya PPT-nya, tapi saya buka-buka di lumayan susah untuk dijelaskan. Jadi saya ibu buat sendiri PPT uh, untuk materi ini. Kemudian saya ambil dari materinya Pak Risa tempo hari. Pak Risa beliau memberikan materi yang cukup singkat ya dan jelas. Oke, kita diperkenalkan dulu dengan sampler atau S tadi pada slide yang sebelumnya, di mana sampler itu dikodekan digambarkan dengan tanda apa lagi namanya? Tanda saklar ya. Kode saklar, di mana maksudnya sampler itu jika sinyal kontinu itu dicuplik secara reguler pada interval T. Jadi sinyal kontinu disebut pada interval maka menjadi sinyal tercuplik. Itu sampler. Jadi ada sinyalnya kontinu kita cuplik. Jadi ini mirip ADC. Jadi analog kita merubah ke
digital. Prosesnya melalui sampler seperti ini tadi. Jadi dengan kode R bintang T ini berarti sinyal itu sudah tercuplik. Atau di sini dikatakan sampler adalah secara dasar adalah switch saklar yang menutup setiap T detik. Cuplik, tutup, tetap T. Kemudian ada lagi namanya secara matematis ada namanya delta pulse trend. Delta pulse trend ya. Nah, ini model kalau sudah tercuplik. Dan modelnya karena kita sebut P, P itu adalah pencuplikan ya, pulse, pulsnya, impuls, pulse dat trend. Ini kita sebut ini dengan rumus matematisnya adalah PT sama dengan sigma n tak terhingga min tak terhingga sampai tak terhingga dengan ini apa? Ini impuls. Kalau ini impuls T kurang NT, ini impuls pergeseran. Kalau kan biasanya impuls cuma T, berarti cuma satu begini kan biasanya. Atau di sini biasanya dia di titik nol, impuls itu biasanya di nol. Karena ini ada seolah-olah banyak impuls, ya, tercuplik seolah itu tercuplik akhirnya sinyal-sinyal impuls yang kita buat sesuai deretan waktu. Maka model matematisnya seperti ini. Delta T bergeser NT tergantung 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kan ini seperti ini gambarnya. T berarti N-nya 1, 2, N-nya 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian jadi sudah diperkenalkan sampler dan diperkenalkan juga delta pulse trend seperti ini. Kemudian yang samplingnya sendiri. Sekarang kita sudah masuk sampling. Sampling itu rumusnya secara matematis adalah R bintang. Ini kan tadi R bintang ya. Setelah melalui sampler ada R, menjadi model matematisnya adalah R bintang atau apa namanya sih kalau bintang. Ibu sebut saja R bintang lah ya. Jadi R bintang itu tidak lain adalah perkalian dari bukan perkalian sebenarnya ini konvolusi sebenarnya. PT karena T masih dalam fungsi waktu adalah PT RT. Jadi ini tadi pulsnya, kemudian ini sinyal masukannya RT. Itu menjadi sebuah keluaran yang dinyalakan R bintang tadi. Dengan PT ini kan sudah diulangan tadi rumus delta pulsa trend. Sehingga misalkan ada suatu sinyal continuous, kemudian kita sampling sesuai dengan PT tadi, model PT tadi. Ini ada T, 2T, 3T, 4T, 5T, dan seterusnya. Ini tergantung waktu sampling kita ya. Mau 1 detik per sampling, atau mau 0,5 detik, terserah. Tapi ada pernah dikasih tahu itu sampling terbagus adalah minimal 2 kali. Kan seper F berarti dia harus apalagi namanya sebab menghindari aliasing, frekuensinya harus lebih rapat. T-nya harus lebih rapat maksudnya, radionya harus lebih rapat. Kursinya harus lebih tinggi. Kemudian diskritisasi yang tadi adalah prosedur dari R bintang merupakan ini saya ulangan rumus yang tadi. PT-nya juga rumus yang tadi.
Kemudian jika RT itu sama dengan 0, untuk T lebih kecil dari 0. Apa maksudnya? Berarti misalkan sinyal masukan kita itu RT kita yang analog tadi hanya hanya muncul di sinyal 0 ke atas gitu. 0 ke bawah tidak muncul. Tidak ada sinyal analog di 0 ke bawah. Yang muncul cuma di waktu 0 ke atas. Waktu T ke atas ya. Maka dia nilainya 0 untuk T lebih kecil daripada 0. Kemudian kita masukkan RT. RT ya sendiri ini dan dimasukkan nilai PT-nya ini. Jadi secara keseluruhan R bintang T adalah RT dengan pulsa tren. Ini rumusnya PT. Atau kita bisa tulis, ditukar aja ini ke sini. Ini, tetapi kita tambah N. Jadi R-nya juga kita kasih masuk N. Nah ini sama J, cuman ditambahkan RNT, digabung ya. Digabung ini dengan ini berarti menjadi begini rumusnya. Jadi ini dan ini sama J. Lebih familiar biasa pakai ini. Kemudian ini rumus matematisnya. Sinyal RT sesudah sampling seperti ini katanya ilustrasinya. Misalkan ini sinyal continuous yang mau disampling atau mau didiskritasi, maka awalnya untuk awal pertama seperti ini. After the sampling operation, kemudian kadang dibuat flat top pulse, dibuat seperti ini. Ini nanti ada hubungannya dengan zero order halt ya, yang sinyal rata begini. Kalau mengikuti sinyal kan dia miring, ikuti sinyal. Tapi nanti ada set OH itu ujungnya kemari. Jadi dia buat rata begini, tidak mengikuti sinyalnya. Kemudian yang keempat, sinyal RT after sampling yang ideal. Seperti ini nanti model sampling daripada sinyal continuous seperti ini ya. Jadi tingginya mengikuti tinggi dari amplitudenya mengikuti amplitude dari sinyal yang sampling. Kemudian proses set OH. Nah, kita perkenalkan tadi anggaplah sampling udah tahu sampler bukan model matematisnya tadi ya. Model matematisnya sampler itu adalah ini. 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 Ini model matematisnya sampler yang tanda kayak switch itu. Oh ini dulu. Aduh, ibu terlangkain ini representasi sinyal tersampling. Jadi dari sini tadi rumus ini. Yang ini. Kenapa nih? Nah, ini ya, yang ini. Kemudian ini diulang kembali ditulis, dilaplaskan karena kita mau nanti menjadi analog kan. Maka kita buat dilaplaskan. Ini dilaplaskan seperti menjadi nilai ini. Ini masih T, fungsi T. Sekarang sudah menjadi fungsi S dan apalagi ciri-cirinya transformasi space untuk menuliskan model matematika adalah dibuat dengan huruf besar. Jadi kalau R-nya sudah ditulis dengan huruf besar ya. Jadi ini kalau dilaplaskan ini. Ini RNT jadi yang ini RNT tetap. Ini yang berubah Laplace-nya. Masih ingat kemarin
Di kuliah mana ya? Oh, bukan di kuliah ini, tapi di kuliah dasar sistem kendali ada metode teorema transformasi Laplace, dan di situ dia dikasih tahu kalau untuk impuls Laplace-nya ini, maka Laplace-nya impuls adalah ini. Impuls dengan pergeseran. Kalau Laplace-nya impuls berapa? Laplace-nya impuls. Impuls ini doang, delta T. Masih ingat? Bukan transformasi Laplace. Laplace-nya impuls adalah satu. Laplace-nya satu adalah adalah hah? Lupa nih lagi Laplace. Kita memang kita tetap harus jadiin gabungan Laplace karena plannya adalah plan analog, jadi harus tetap eh, dibuat analog ya. Analog itu identik dengan Laplace kan, fungsi alih. Oke, jadi Laplace daripada delta T adalah satu, kemudian Laplace dari satu adalah seper S. Satu itu sama dengan step unit step seper S. Dan seterusnya saya boleh tidak hafal tabel transformasi Laplace itu bisa hafal. Kemudian delta T minus NT ini dikasih tahu di teorema Laplace, pelajaran Laplace ini, bahwa kalau dia bergeser maka begini model Laplace-nya. Jadi E pangkat SNT. Jadi kemarin kalau T kurang 2 maka menjadi E minus S2 atau 2S. Kalau di sini nilainya 2 ya, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jadi ini sudah dalam model analog. Ini sudah tadi, ini model. Kemudian apa itu set H? Zero order Hall. Tadi sudah lihat ini model flat top pulse itu set. Jadi itu adalah zero order Hall. Digital to analog komputer atau DAC tadi adalah gabungan antara sinyal tercuplik. Di sini sebelumnya ada cuplik, di sini ada apa lagi namanya tadi? Ada switch di sini. Keluarannya adalah air bintang. Kemudian masuk menjadi ada sinyal order halt. Kita sudah bilang tadi bahwa di AC itu di pertemuan tadi adalah merupakan gabungan dari sampler dan zero order halt. Kemudian nanti menghasilkan sesudah zero order halt sudah menghasilkan sinyal continue. Ya, rangkaian zero order halt. Kita tidak belajar rangkaiannya seperti apa dan terbuat dari apa, tapi kita belajar fungsi matematisnya. Ya, seperti ini. Ada sampler, kemudian zero order halt, temukan impuls zero order halt. Kemudian fungsi alihnya untuk zero order halt jadi ini, dibuat seperti ini, apa lurus gitu, kayak tangga-tangga gitu. Ya. Kemudian fungsi alih zero order halt-nya dikasih fungsi matematisnya adalah ini sebenarnya dalam fungsi T. GT sama dengan fungsi alihnya HT kurang HT kurang T. Di mana HT itu adalah fungsi step atau satu. Nah, sehingga zero order halt juga kita mau buatkan fungsi Laplace-nya. Nah, untuk membuatkan fungsi Laplace-nya sesuai fungsi alihnya, kalau ini adalah satu, karena fungsi step satu, maka Laplace dari satu adalah seper S. Kemudian Laplace dari HT kurang T adalah E minus TS per S. Laplace-nya. Laplace-nya ini sudah diajarkan kenapa bisa begini, ada di teorema Laplace.
dan akhirnya digabung, disamakan penyebutnya menjadi ini. Jadi pengganti atau fungsi matematis daripada ZOH adalah ini. 1 kurang E minus TS per S. Ini adalah fungsi matematis dari zero order Hall. Sudah dalam fungsi Laplace. Fungsi alif Laplace ya. Kemudian masuk di respons sampler dan ZOH. Sebuah sampler dan zero order Hall dapat secara akurat mengikuti sinyal input jika waktu samplingnya kecil. Maka memang selalu kita buat lebih mirip kalau waktu samplingnya kecil. Dapat rapat. Kita cuplik dapat rapat. Dia akan pasti lebih menyerupai sinyal continuous-nya. Kalau mau dikembalikan lagi ke sinyal continuous. Didiskretkan di samping yang agak rapat, kemudian dikembalikan lagi ke model aslinya, maka akan lebih mendekati nilai aslinya atau nilai kontinuumnya. Nah, ini apa maksudnya Zelda-Olderhout? Zelda-Olderhout ini. Jadi misalkan ini sinyal analog yang dianggap ini RT adalah analog ini yang garis tebal. Ya, contoh. Kemudian kita cuplik di T sama dengan 1 second, berarti 1, 2 detik. Kita tentukan T adalah 1 second waktu pencuplikannya. Kemudian di sini dicuplikkan tadi berbentuk impuls di sini ya. Nah, kalau saya older hot ada begini. Kayak tanggal. Ada plate-nya. Ini. Itu ciri-cirinya zero order hot. Penahan sebenarnya. Penahan ordinal. Ini. Nanti minggu depan akan Ibu buktikan bagaimana kalau menggunakan sampel apa? Kalau hitungan matematisnya akan kelihatan kan ini tadi katakan akan mendekati aslinya kalau kita pakai zero order Hall dibanding pencuplikan biasa. Nanti kalau nggak salah minggu depan akan ada hitungannya melihat bahwa memang lebih mendekati aslinya sinyal kontinu tersebut kalau kita gabung dengan zero order Hall ya zero order Hall. Kalau sudah mau dikembalikan lagi ke sinyal kontinu. Kemudian tanggapan sampler dan ZOH terhadap input rem. Misalkan ini inputnya rem ya. Ini sinyalnya sinyal rem. Memang kan ini kan sinyal rem tadi. Sinyal continuousnya sinyal rem. Di sini dilihat dua nilai perbedaan periode sampling. Coba lihat. Kalau ini 1 second berarti 1 detik tersampling. Kalau ini 0,6 second setiap 0,6, 0,6, 1,2 mungkin ya, 1,8, gitulah perkaliannya. Pokoknya tiap 6 detik tercuplik. Tapi dia pakai zero order Hall. Lihat lebarnya, mau dikasih lihat bagaimana pengaruh lebar dari periode ini. Kemudian yang berikut, gambarkan bentuk gelombang sampler. Contoh ya, gambarkan bentuk gelombang sampler ideal yang dihasilkan dari proses sampler dan zero order Hall jika sinyal input ditunjukkan dalam gambar berikut. Ini ada sinyal continue. Kemudian kalau mau didiskretkan melewati zero order Hall, gambarnya seperti apa? Mau dikembalikan kembali ke sinyalnya, ya, maka seperti ini solusinya. Ini sinyal, kemudian melewati sampling, kemudian melewati zero order
Oldenhorst. Gitu ya gambarnya. Kalau ini hasil sampling begini, kemudian hasil seri Oldenhorst-nya seperti ini. Jadi ini kayak kayak dikasih apa nih namanya? Dikasih garis-garis tangga, kayak tangga-tangga gitu. Oke, jadi tidak ada kesulitannya. Jadi memang dibuat ibu ibu pilih semudah mungkin menjelaskannya, membuat PPT-nya. Oke, berikutnya kita ke transformasi Z, materi kelanjutan. Halo, halo, saya masih didengarkan? Iya masih Bu. KBI. Oh ya, kita lanjut share. Hmm, share ini. Tunggu sebentar. Hmm. Share. Nah, share. Ini kita masuk ke transformasi set. Kalian sudah belajar transformasi set sebenarnya di kalkulus ataupun matematika terapan. Jadi ada total berapa transformasi yang dipelajari di elektro? Ada berapa transformasi? 3 Bu. 3 untuk memudahkan mengerjakan menganalisa responnya ya. Jadi kegunaannya kita buat transformasi terus ada S, set, dan Fourier. Kalau mengenai sinyal-sinyal itu Fourier. Oke, kita buat sekarang aplikasi set khusus pada sistem kontrol. Yang banyak untuk sistem digital ya, maksudnya kontrol digital ini. Mengapa kita perlu transformasi Z? Karena pada sistem digital, hubungan input dan output dinyatakan dengan persamaan beda. Ini yang saya bilang, belum pernah dengar istilah persamaan beda. Ini A1, sedang ini pos, apa? Apa namanya itu ya? Sebenarnya ibu lupa nih, harusnya dikasih turun ke bawah. Subscript, ya, cuma tidak teredit. Ini subscript A1 YK kurang 1 tambah B0 XK. Ini salah satu persamaan beda yang paling sederhana. Sebenarnya bisa panjang. A1 Y kurang 1, A2 tambah A2 YK kurang 2, tambah A3 YK kurang 3, dan seterusnya. Nah, ini bisa, B0 XK bisa ditambah B0 XK kurang 1, dan seterusnya. Ini pendek gini ya, bukan bentuk umum ini. Ini contoh Ji. Misal, itu persamaan beda seperti ini. Jadi ciri-cirinya itu persamaan beda ada ini kayak begini. K kurang 1, K kurang 2, K kurang 3. Artinya kan kalau kita bicara diskrit berarti kita bicara waktu yang eh, tercuplik. Jadi T, 2T, 3T itu sama dengan ini. Jadi K kurang 1, tertunda lagi K kurang 2 untuk cuplikan-cuplikan selanjutnya. Begitu juga ini ya. Jadi tidak begini berarti model umumnya B0 XK bisa ditambah B1 XK kurang 1, B2 XK kurang 2, B3 XK kurang 3, dan seterusnya. Nanti dalam berikut kita uh, perkenalkan lagi persamaan beda. Atau sudah pernah dapat persamaan beda? Atau nama bahasa Inggrisnya difference equation. Saya pernah sudah jelaskan panjang lebar waktu kemarin di pengantar. Uh, kalau di apa lagi? Kalau di analog ada persamaan diferensial,
Maka di discrete, kalau si komponennya itu ada sistem discrete, maka kita modelkan dalam model persamaan beda. Kalau sistemnya adalah sistem analog, maka kita modelkan dalam persamaan diferensial. Gitu ya. Di situ analoginya. Kemudian di transformasi Laplace juga saya sudah ulang-ulang terus lagi di analog ada transformasi Laplace untuk memudahkan kita menyelesaikan menganalisis dan menyelesaikan mencari outputnya. Kemudian begitu juga di persamaan beda, berarti ada juga transformasi yang kita gunakan untuk membantu kita menyelesaikan outputnya dan menganalisis kerjanya atau prosesnya dengan menggunakan transformasi Z. Karena dengan transformasi Z, kita bisa menggunakan proses aljabar perkalian ya, sama aja dengan penjumlahan perkalian. Dan akan lebih mudah dianalisis menjadi fungsi alih. Atau begini, jadi kalau di analog ada ini, IS sama dengan HSXX, jadi output sama dengan ini input, ini plan-nya, atau yang di tengah-tengahnya ya, blok diagram yang ada di tengah, ini boleh gabungan plan dengan kontrolnya sudah ada di sini, jadi satu. Jadi output adalah bisa dikalikan saja dalam fungsi S, input kali apalagi blok diagram atau GS-nya, fungsinya, prosesnya di sini. Begitu juga di sini untuk transformasi set memungkinkan menganalisis stabilitas sistem melalui letak pool pada bidang set. Jadi kita bisa menentukan stabilitasnya ya. Stabilitasnya juga di mana mungkin ini yang pernah kemarin dijelaskan kalau sistem stabil untuk diskrit berada dalam lingkaran satuan. Z lebih kecil dari satu lingkaran. Maka dia akan stabil. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana mengecek kestabilan dari suatu sistem diskrit. Tapi tidak pakai grafik. Kita tidak pakai grafik ya, karena menggambar lagi kalau grafik. Pakai hitungan saja. Kemudian bisa diperoleh juga kalau dengan transformasi Z, kita bisa peroleh fungsi alih diskrit. Nah, sama. Fungsi alihnya adalah HZ YZ per XZ. Sama tadi ini. Jadi tinggal diganti YZ sama dengan HZ kali XZ. Atau HZ YZ per XZ. Kita mudah membuatkan fungsi alih kalau kita sudah ubah ke dalam transformasi Laplace. Dan itu nantinya kita bisa dapat output, tinggal dikalikan saja dengan inputnya. Tapi inputnya juga sudah harus dirubah sudah harus digital. Inputnya harus dalam set. Tinggal mencari outputnya, adalah tinggal dikali fungsi alih tersebut dengan inputnya untuk mendapatkan output dari sistem digital tersebut. Berguna untuk analisis respon juga bisa, guna juga dalam desain kontrol digital dan simulasi sistem ini kegunaan sebenarnya kita harus merubahnya ke dalam transformasi Z, ya. Kemudian definisi transformasi Z. Ini lanjutan yang PowerPoint yang tadi. Adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi. Di dalam domain tapi dalam bentuk kompleks ya. Seperti ini tadi sudah dijelaskan output Laplace dari sampler seperti ini, sampler. Ini Laplace-nya. Kemudian dalam model kalau mau dirubah ke dalam transformasi Z,
E min N ST ini menjadi E pangkat ST dalam set. Ini kemudian transformasi set dari RT adalah ditransformasi setkan sinyal input RT nanti berubah menjadi R set. Jadi kalau umpamanya Laplace di sini, Laplace-nya RT adalah Laplace-nya RT adalah Taufik. Kalau melihat ini Taufik, Laplace-nya RT adalah ini kan set eh, apa transformasi setnya RT adalah R set. Kalau Laplace-nya RT ini L di sini jadi set jadi L. L dalam kurung RT menjadi apa Taufik? Taufik mana kok Taufik? Iya, Ibu. Apa di situ Taufik? Boleh diulang pertanyaan? Baik, kalau tidak, udah ikuti Taufik bicara aku. Ya, jadi ini set set RT ini toh. Ini goyang-goyang kelihatan nggak goyang-goyang ini? Poin. Ini Z itu set berarti kamu disuruh merubah ke transformasi set toh RT. Sekarang ibu mau ngecek doang ya. Gampang sekali, Ji. Kalau ini L RT, jawabannya apa di sini, Taufik? LZ, Ibu. Ini R toh. Kalau ini ditransformasi setkan ini nilai input misalkan dalam bentuk analog ditransformasi setkan kan ditulis seperti ini. Berarti ini sudah dalam nilai R set dalam fungsi matematis. Sekarang ibu ganti ini L. Z-nya ibu ganti jadi L. L itu Laplace. Laplace dari RT sini menjadi oh topik. Tapi kayak ini pote-pote baru banget banget. Yang penting saya sudah dipahami. Nah, ibu ulang-ulang terus. Ibu ulang-ulang terus, ibu ulang-ulang terus. Atau mungkin kamu tidak paham maksud ibu. Coba yang lain. Boleh kelewatan kalau nggak bisa ini. Satu Ibu. Seperas pangkat dua, Bu. Salah, Bu. RS, Sepakat. Bu. Apa tadi? Siapa tadi terakhir? RS, Bu. Iya, Toti. Toti ini yang bicara. RS. Apa susahnya? Ibu cuma mau ngecek doang. Ini S. R huruf besar, baru S. Z dirubah jadi S. Itu aja maksudnya. Mungkin kalau yang Oh, tidak paham iya, maksud Ibu. ibu. Eh, Apa susah-susah? Ya, jadi kalau Laplace-kan di sini berarti ini juga berubah jadi S. Lalu huruf besar ini huruf kecil, ini huruf besar juga sama ini. Semua semua apa lagi ya variabel yang sudah ditransformasikan baik Laplace maupun Z itu harus ditulis dengan huruf besar. Kalau biasanya fungsi T itu selalu huruf kecil. Jadi kalau YT, Y-nya huruf kecil dalam fungsi waktu, berarti nanti kamu setelah kau Laplace kan atau kau transformasi set kan, semuanya harus kau tulis dengan huruf Y besar. Tinggal dalam kurungnya mau S, mau Z. Itu, C. Oke, ini cuma mau cek-cek aja. Kemudian ini berikutnya variabel infinity series transformasi. Oke, transformasi set dari RT, ini ada R set. Sudah tadi. Inilah model matematisnya untuk input RNT, model tulisannya gitu ya, penulisannya untuk mewakili RZ. Setelah ditransformasi transformasi set kan. N0 mulai dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga sehingga ini kalau dibuatkan dalam
polinomialnya dijabarkan kemari jadi seperti ini. R set, kok kasih masuk-masuk nilai N sama dengan 0, berarti R 0 T Z pangkat min 0. Gitu. Kemudian kalau nilai 1 semuanya nilai N kamu ganti 1. R ini jadi 1, T Z pangkat min 1. Ini. Ini 0 tadi kan karena kenapa? 0 kali T ya 0. Ini juga Z. Toh, Z pangkat min N berapa? Z pangkat 0 berapa? Min 0. Untuk ini. Dapatin dari mana maksudnya ya? Z min 0 berapa? 1. 1. 1. Berarti ini 1. Baru ini 0. Maka R 0 T. Jadi 0. Ini Z min N 1. Ada 1 di sini sebenarnya. Tapi kan ada ditulis kalau 1. Toh, jadi 0 kali T ya 0. Untuk N sama dengan 0. Kemudian berturut-turut ini sigma kan begitu. Kalau sigma itu ciri-cirinya kita mulai dari 0. Kemudian kita tambah-tambah sampai nilainya 1 masukkan lagi. Nilainya 2 masukkan lagi. Ini jadi ini yang ke 1 ini jawabannya. Jadi R kali 1 kali T sama dengan T set pangkat min 1 ini. Kemudian untuk 2 ini. Untuk 3 ini. Sampai tak terhingga. Makanya ada tambah titik, titik, titik. Oke. Berikut fungsi unit step. Ini unit step nih. Unit step itu punya model matematis jika R, N, T masukannya ini ya. Jadi kalau masukannya adalah fungsi step R, N, T. Itu step itu fungsinya kalau dia lebih kecil dari 0, dia 0. Lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, dia 1. Itu rumus fungsi step. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus RT. Maka seperti tadi jawabannya adalah 1 tambah diurutkan ya, set minus 1 tambah set minus 2 tambah set minus 3 dan set minus 4. Kalau kalian masukkan dulu untuk N, ini N sama dengan 0. Nah, itu N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2, untuk N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, ini kayak berderet begini untuk fungsi step. Nah, sekarang menjadi ini. Nanti minggu depan, karena ini harus Ibu tuliskan di papan tulis dan dalam waktu untuk menulis ini. Kenapa bisa ini kalau masih Ibu ingat menjadi fungsi ini. Jadi ini sebenarnya sama dengan ini. Cuma disederhanakan. Ini berbentuk dari polinomial, ini berbentuk fungsi alih. Ya, kalau ada waktu Ibu jelaskan dari sini ke sini. Nanti Ibu cakar di papan tulis. Oke, jadi ini yang kalau di tabel yang ini yang muncul, bukan ini. Yang lebih baku adalah ini. Jadi transformasi set daripada unit step adalah Z per Z kurang 1. Yang di tabel begitu. Kalau inputnya unit step, inputnya maka transformasi Laplace-nya adalah Z per Z kurang 1. Kenapa? Karena nanti pada saat kita mencari output, input itu harus sudah dalam model transformasi set. Jadi semua input-input yang dimasukkan ke dalam sistem sudah harus dalam model transformasi set. Nanti tinggal dikali dengan fungsi alih dari plan atau campuran digital dengan plan-nya. Digital controller dengan plan. Di situ jadi satu fungsi alih. Kemudian dikalikan dengan input dalam fungsi set. Itulah outputnya. Ya, seperti tadi. Nah, jadi ini adalah apalagi tadi fungsi set dari satu jenis masukan, yaitu unit step. Kemudian berikutnya, kenapa bergeser?
Nah, ini unit rem. Rem hitam miring ya. Satu juga jenis sinyal input unit rem. Sekarang dimasukkan ke dalam rumus apa tadi model matematis untuk fungsi-fungsi input, di mana untuk rem 0 nilainya 0 untuk n sama dengan lebih kecil dari 0, dan nt untuk n lebih besar atau sama dengan 0. Inilah setelah dimasukkan ini dari 0, 1, 2 dan seterusnya deretan seperti ini. Caranya sama dengan yang tadi dan menjadi ini. Dan lebih baku kalau dituliskan seperti ini dan di tabel-tabel transformasi Laplace juga, transformasi Z ada juga tabelnya sama dengan Laplace. Untuk fungsi unit rem, model transformasi Z-nya adalah TZ per Z dalam kurung Z kurang 1 balas kurung kuadrat. Gitu ya. Sekarang lagi untuk model-model input yang berikut, ini beberapa model apalagi namanya sinyal-sinyal input. Ini juga di Laplace juga ada ini ya. Ada juga karena sinyal-sinyal input itu bisa step, ada beberapa, bisa step, bisa rem, bisa eksponensial seperti ini, bisa impuls, ada beberapa, bisa sinusoidal. Ada 5 sinyal uji. Cuma kalau sudah sinusoidal, aduh, ribet nih. Jadi umumnya untuk skala S1 ada 2 yang bisa jadikan sinyal input. Ada 3 jika rem. Biasanya kalau ujian biasanya cuma impuls sama step. Tapi kalau tugas bisa bisa kita ujikan dengan sinyal masukannya adalah sinyal rem. Tentu saja lebih lebih sedikit rumit matematikanya, tapi bisa diselesaikan. Tidak. Jadi kalau untuk sinyal input yang diberikan adalah sinyal eksponensial seperti ini dengan rumus matematika ini, ya, maka ini hasilnya setelah dimasukkan dari 0 dulu, masukkan ke fungsi sini, jadi 1, kemudian n sama dengan 1 ini jadinya n sama dengan 2 dan seterusnya. Akhirnya dibuat lebih sederhana menjadi ini. Ini dulu, lebih disederhanakan lagi menjadi ini. Jadi di tabel itu kalau masukannya E minus ANT, langsung ada di tabel kamu baca untuk Laplace adalah Z per Z kurang E minus AT. Gitu ya. Jadi asalnya sebenarnya dari sini, dasar dari sini. Kita masukkan nilai hasil satu-satu, nilai dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian ada dimasuk dengan fungsi eksponensial umum. Maksudnya modelnya seperti ini. Tadi kan E. Ada juga yang modelnya P pangkat N. Kalau modelnya seperti ini sama, penyelesaiannya sama. Dan akhirnya kita dapatkan kalau untuk input P sama dengan N, begini model transformasi Laplace-nya. Z kurang Z kurang P. Untuk sinus, fungsi sinus. Ini yang fungsi sinus tapi dibuatkan dalam model apa lagi namanya nih? Kompleks. Jadi nama lain fungsi sinus itu kan ini ya. Belajar di mana ini ya? Kalkulus atau di mana nih? Jadi sin X itu lebih sering karena ditulis dengan model bilangan kompleks seperti ini. Untuk fungsi sin. Cos juga beda. Ini sudah apa ya? Sudah kayak rumus apa? Ketentuan bahwa sin X model kompleksnya seperti ini, cos S model kompleksnya seperti ini. Nah, ini tidak usah panjang-panjang lebar, yang jelas sudah diselesaikan, nanti tinggal di tabel aja. Jadi untuk sinus ini model transformasi Laplace-nya. Z sin WT, Z kuadrat kurang 2Z cos WT tambah 1. Jadi kalau mungkin belajar nanti sudah belajar di pelajaran transformasi Z, pasti paling ini langsung dikasih ini di tabel muncul. Kosinus juga sudah ada, langsung ini model kosinus, inputnya sel kosinus. Ini hasil transformasi Z-nya. Kemudian fungsi impuls, ini fungsi impuls saya bilang tadi ya. Fungsi S itu kan
1. Jadi R setnya fungsi input adalah 1 juga. Kemudian untuk impuls dengan waktu tunda, jadi ini inunya impuls N kurang 1, ketentuannya N sama dengan, jika K lebih besar dari 0, dia sama dengan 1. Jika N tidak sama dengan K, dia sama dengan 0. Dan akhirnya jawabannya adalah Z minus N untuk fungsi masukan ini. Delta N kurang K, maka jawabannya tidak perlu susah-susah ya, tinggal langsung lihat jawabannya saja. Lihat model inputnya seperti apa, tinggal lihat jawabannya langsung 1. Dan akhirnya disimpulkan dalam tabel transformasi Z seperti ini. Ini model-model impuls. Jadi kalau impuls transformasi Z-nya 1, untuk 1 transformasi Z-nya Z kurang 1. Model KT ini transformasi impulsnya model yang tadi, kesimpulan yang tadi dimasukkan di sini. Oke. Kemudian saya mungkin berhenti sebentar kalau sudah azan ya. Kalau ada transformasi set berarti ada transformasi set balik, sama dengan Laplace. Kalau ada Laplace ada transformasi Laplace balik. Jadi ceritanya kebalik, ini soalnya, ini jawabannya, itu ya kebalikannya. Cuma masalahnya kadang-kadang soal itu tidak semuanya ada dalam ini. Jadi kita mesti buat modifikasi supaya dia ada di tabel. Tinggal kita jadikan patokannya di tabel. Kita bawa soal-soal itu ke dalam model-model yang ada di tabel. Sama dengan Laplace, persis Laplace ya. Kadang-kadang tidak langsung ada di tabel itu Laplace baliknya. Jadi untuk transformasi Z balik, dari XZ menghasilkan deretan XK. Jadi XZ soalnya kita mau kembalikan ke deretan XK. Kenapa seperti mesti dibalikkan ke deretan XK? Karena pada saat tadi kan mencari output kan YZ sama dengan input XZ dikali GZ fungsi alih. Itu jawabannya YZ. Kita kali biasa dapat jawabannya YZ. YZ itu belum jawaban. Belum nilai, harus kita kembalikan ke nilai awalnya yaitu YK. Sama dengan Laplace. YS sama dengan US kali XS. Jadi inputnya kita kali dengan fungsi alih dapatlah YS. YS masih dalam fungsi alih. Kemudian YS masih dalam Laplace. Kemudian kita untuk mendapatkan nilai fungsi T-nya kita harus ubah ke dalam transformasi Laplace balik. Persis dengan analoginya mirip dengan transformasi Z balik. Kemudian ini jadi tanda-tandanya juga ini ada tanda apa lagi namanya ini? -1. Superscript -1. Sama dengan Laplace inverse ya. Kemudian caranya untuk mendapatkan ini ada 2 cara, yang ada beberapa cara 3, 4 kalau tidak salah. Tapi yang biasa kita gunakan, yang Ibu biasa gunakan cuma 2 cara ini. Untuk mengembalikan ke model fungsi K-nya. Kembali ke model fungsi K-nya. Ya, coba contoh 1, metode pembagian langsung. Contoh. Selesaikan saja metode misalkan ini. Ini kan fungsi set. Ini fungsi set ya. Disuruh kembalikan ke fungsi K. Ini tidak ada di tabel sebenarnya. Coba di tabel. Ini fungsinya tidak ada. Yang mirip di sini kan tidak terlalu mirip. Tidak ada yang mirip ya. Jadi kita agak ini, jadi caranya dibagi pembagian langsung. Kamu bagi pembilang dan penyebut. Jadi set per bagi set kuadrat kurang 3 set tambah 2. Tahu cara ini? Nanti minggu depan saya sudah naik satu-satu kerjakan ini. Pembagian begini. Jadi dihabiskan dulu setnya. Maka pasti kita kali dengan set -1. Ini dulu didapat ya. Tidak langsung jawab panjang begini satu-satu. Set -1 dulu. Karena set -1 kali set kuadrat adalah Z. Set -1 kali -3 set adalah -3. Karena set -1 kali 2 adalah 2 set -1.
Jadi ini dulu kamu dikalikan ke sini semua dapat ini. Akhirnya habis setnya karena memang ciri-ciri sama dengan Laplace ya. Laplace juga begini. Masih ingat di sistem kendali? Iya, sistem kendali kan begini juga. Kalian bagi eh, S per umpamanya S per ini. Ini ada juga di sistem kendali ini. Prosesnya itu maksudnya bukan suatu hal yang baru untuk proses pembagiannya. Tapi kalau memang tidak paham waktu sistem kendali ya udahlah, baru di sini baru paham. Set min 1 kali set kedua set min 1 kali min 3 set min 3, set min 1 kali 2 set ada 2. Kemudian kurang habis setnya kurang 3 ini kurang jadi minus jadi plus. Ini plus jadi minus. Kemudian yang berikutnya dapat ini karena mau dihilangkan nilai 3. 3-nya mau dihabiskan jadi kita kali dengan 3 S set min 2. 3 set min 2 kali set kuadrat kan 3. Kan 3 jadi habis nanti. Begitu seterusnya sampai kamu capek membagi-baginya. Jawabannya mulai dari ini. Jadi mulai yang ini untuk yang pertama, kemudian pembagian pengurangan kedua dapat ini, pengurangan ketiga dapat ini, pengurangan keempat dapat ini. Akhirnya nanti di hasilnya adalah nilai dari mana ini? Dari sini. Kalau E0 sama dengan 0, E1 kok 1 dari mana? Dari sini. Penyebut pertama yang kita kerjakan pertama. Ini kan 1. Kemudian E2 3. Ini yang dilihat apa yang namanya teh? Koefisiennya dilihat. Nah, kalau E2 3, E3 ada 7, E4 15. Kalau kau teruskan ini pembagianmu, ada lagi nanti titik-titik set pangkat minus 5. Teruskan lagi set pangkat minus 6. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Maka ini juga akan panjang. E1, E0, E1. Jadi ada E4, E5, E6, dan E7. Kemudian ternyata diperoleh model EK-nya adalah 2K kurang 1. Kenapa bisa ini? Ya coba saya kasih masuk. 2, kalau K sama dengan 1, berarti 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Maka jawabannya 1. Kalau kita masukkan 2, E2, berarti 2 pangkat, sudah Hasan. 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 1, 3. Maka dapat 3. Oke, saya kira sampai sini aja dulu. Minggu depan kita sambung lagi ya. Nanti kalau Ibu sempat waktu, nanti diulang kembali. Atau Ibu akan tanya-tanya ini. Ini tanya yang kedua adalah cara partial fraction. Nanti seterusnya. Oke, saya kira sampai di sini saja. Sudah azan juga. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Materinya Assalamualaikum Bu Tabe. Ibu absen tadi ada terlewat.